Suara gamelan berhenti perlahan, digantikan oleh desir angin dan langkah kaki di tanah basah. Malam itu, kabut turun begitu tebal hingga tak ada satupun cahaya lampu jalan yang mampu menembusnya. Di kejauhan, samar-samar terlihat bayangan rumah tua di ujung jalan. Catnya mengelupas, atapnya miring, dan jendelanya terbuka sedikit, seperti mata tua yang sedang mengintip. Sudah puluhan tahun rumah itu kosong. Tapi anehnya, kadang terdengar suara perempuan bernyanyi lirih, diiringi irama gamelan yang tak pernah berhenti. Meski tak ada pemain di sana, orang-orang kampung menamainya Jalan Sunyi. Jalan yang dipercaya sebagai perbatasan antara dunia manusia dan dunia mereka yang tak terlihat. Dan disitulah cerita ini dimulai. Sebuah kisah lama tentang penari muda yang mati karena dendam. Tentang selendang merah yang tak pernah kehilangan pemiliknya. Dan tentang jiwa-jiwa yang terjebak di antara tarian dan kematian. Kau tahu, mereka bilang, jika kau menatap selendang merah itu terlalu lama, kau akan ikut menari bersamanya. Inilah kisahnya. Selendang merah di Jalan Sunyi. Suara angin dan gamelan halus terdengar samar. Di setiap kampung tua, selalu ada satu jalan yang tak ingin dilalui orang. Jalan yang sunyi, dingin, dan seolah menyimpan sesuatu yang menunggu. Di ujung jalan itu, berdiri sebuah rumah tua. Rumah yang dulu menjadi tempat kos para penari dari sanggar seni tradisional. Namun sejak malam tertentu, tak ada lagi tawa, tak ada lagi musik. Hanya suara langkah dan kain yang menyeret lantai setiap tengah malam. Orang-orang menyebutnya Rumah Selendang Merah. Konon, di sanalah arwah seorang penari muda bernama Milih Sari masih menari. Ia mati secara tragis, tapi jiwanya menolak tenang, karena ada sesuatu yang belum selesai. Dan malam ini, mungkin giliranmu yang akan melihatnya menari. Di bawah cahaya bulan, dengan selendang merah yang berlumur darah. Malam itu, hujan baru saja reda. Kabut tipis turun perlahan di sepanjang jalan raya Cibinong Lama, jalur tua yang jarang dilalui sejak dibukanya tol baru. Lampu jalan di sisi kiri banyak yang mati, menyisakan hanya beberapa tiang lampu yang berkedip redup seperti lilin sekarat. Di tengah jalan yang basah, Andra memacu motornya pelan. Ia baru pulang lembur dari bengkel tempatnya bekerja. Angin malam terasa dingin menusuk tulang, membawa aroma tanah basah dan daun kering yang membusuk. Tiba-tiba, di kejauhan, Andra melihat seorang perempuan berdiri di tepi jalan. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah. Ia mengenakan kebaya lusuh berwarna krem dengan selendang merah yang terurai panjang ke tanah, basah oleh sisa hujan. Andra memperlambat laju motor. Awalnya ia pikir, perempuan itu butuh tumpangan. Tapi saat jaraknya tinggal beberapa meter, perempuan itu menunduk perlahan dan terdengar suara lirih. Suara seperti isakan pelan yang berubah menjadi tawa kecil. Andra langsung menatap ke arah wajahnya. Namun yang ia lihat, tidak memiliki wajah sama sekali. Hanya kulit putih polos tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Motor Andra oleng, hampir terjatuh. Namun sebelum ia benar-benar menabrak, perempuan itu menghilang dalam kabut, menyisakan selendang merah yang tertinggal di tengah jalan. Andra ketakutan, tapi entah kenapa, ia justru turun dari motornya. Selendang itu basah, dingin, dan berbau melati. Begitu ia memungutnya, dari balik kabut terdengar suara perempuan berbisik di telinganya. "Itu, punyaku." Dan dari pantulan kaca spion motornya, Andra melihat sosok perempuan berdiri tepat di belakangnya.
tersenyum dengan wajah pucat dan retak seperti porselen. Sejak malam itu, Andra tak pernah benar-benar pulih. Orang-orang bilang, di kamar kosnya kadang tercium bau melati dan terdengar suara langkah kaki kecil di tengah malam. Setiap kali ia mencoba tidur, ia merasa ada sesuatu yang membelai wajahnya dengan lembut seperti kain halus yang dingin. Selendang merah itu kini tergantung di kamarnya. Dan setiap pagi, posisi selendang itu selalu berubah. Malam ketiga setelah kejadian itu, Andra belum bisa tidur. Matanya sembab, wajahnya pucat. Ia sudah mencoba membuang selendang merah itu, tapi setiap kali ia bangun, selendang itu kembali tergantung di sudut kamarnya. Anehnya, selalu kering. Padahal waktu dilempar keluar, hujan sedang deras. Andra mulai curiga. Ia menutupi selendang itu dengan kantong plastik hitam, menyimpannya di laci lemari. Namun sejak malam itu, kamar kosnya mulai terasa aneh. Bau melati semakin kuat, terdengar seperti suara perempuan menyisir rambut, dan cermin kecil di meja rias seringkali berembun dari dalam. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, Andra terbangun karena mendengar suara lembut memanggil namanya. "Andra, aku sudah kembalikan punyaku, kenapa kau sembunyikan lagi?" Andra terdiam, nafasnya berat, matanya menatap ke arah lemari, dan melihat pintu lacinya perlahan terbuka sendiri. Dari dalam, kantong hitam itu bergerak, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar. Andra mendekat dengan tangan gemetar. Begitu ia buka kantong itu, selendang merah itu sudah terlipat rapi. Namun di atasnya ada helai rambut panjang berwarna hitam basah. Saat ia menatap lebih dekat ke cermin di atas meja, bayangannya tampak berbeda. Wajahnya sama, tapi di belakangnya terlihat seorang perempuan berdiri, menatap dengan senyum samar. Andra berbalik cepat, tidak ada siapa-siapa. Namun ketika menatap cermin lagi, perempuan itu semakin dekat, dan untuk pertama kalinya, Andra mendengar dengan jelas tawa lirih yang datang dari dalam cermin. "Kalau kau sudah memegang selendangku, kau milikku sekarang." Lampu kamar tiba-tiba padam. Gelap, hanya suara langkah kaki pelan mendekat. Semakin dekat, hingga terasa hembusan nafas dingin di belakang lehernya. Keesokan paginya, teman kos Andra mengetuk pintunya. Tidak ada jawaban. Ketika pintu dibuka paksa, kamar itu kosong. Cermin di meja penuh dengan sidik jari basah dan goresan seperti kuku. Dan di tengah lantai, terhampar selendang merah yang masih meneteskan air, seolah baru saja diangkat dari hujan. Malam itu, kos Andra tampak lebih gelap dari biasanya. Kamar yang seharusnya kosong, kini seolah menyimpan napas. Angin berhembus lewat jendela yang terbuka sedikit, membuat tirai putih bergerak pelan, dan bau melati kembali memenuhi udara. Pemilik kos, Bu Darmi, heran. Beberapa penghuni lain mengeluh sering mendengar suara perempuan tertawa pelan di lorong setiap pukul 3 dini hari. Mereka pikir itu suara televisi. Tapi suara itu kadang terdengar tepat di telinga, walau tak ada siapa-siapa. Malam berikutnya, salah satu penghuni baru, Seno, pindah ke kamar bekas Andra. Ia tidak tahu apa-apa soal kejadian sebelumnya. Hanya diberi kunci dan pesan singkat dari Bu Darmi. "Kalau malam jangan buka jendela, nak, angin di sini kadang bawa sesuatu." Seno hanya tertawa kecil. Namun begitu malam tiba, ia mulai merasakan keanehan. Lampu sering redup, cermin di meja rias selalu berembun. Dan di bawah pintu, bau melati tercium setiap kali jam menunjukkan pukul 2.33 pagi. Suatu malam,
Seno terbangun karena mendengar suara perempuan menangis pelan. Suara itu datang dari arah meja rias. Ia bangkit perlahan, menatap cermin itu, dan dari dalam pantulan, terlihat perempuan berambut panjang duduk di atas meja, memegang selendang merah. Aku mencarinya. Dia bawa punyaku. Seno mundur, ketakutan. Namun bayangan di cermin tidak ikut mundur. Justru semakin dekat, mendekat dan menyentuh dari balik cermin. Permukaan kaca bergetar pelan, muncul retakan halus seperti jaring laba-laba. Dan dari celah retakan itu menetes air merah seperti darah. Seno ingin berlari, tapi tubuhnya seolah tak bisa digerakkan. Cermin itu kini berembun tebal. Dan dari dalam embun, muncul tulisan samar yang terbentuk perlahan. Kembalikan SELENDANGKU. Suara tangisan berubah menjadi teriakan melengking panjang. Lampu pecah, cermin retak, dan dari balik kaca yang pecah itu muncul tangan putih panjang dengan kuku hitam. Meraih udara, mencoba keluar. Seno menjerit sekuat-kuatnya, tapi tak ada yang mendengar. Keesokan harinya, Bu Darmi menemukan kamar itu dingin seperti kulkas. Dan di atas kasur, hanya ada selendang merah yang terlipat rapi. Di ujungnya ada tetesan darah dan sehelai rambut hitam panjang. Sejak kejadian malam itu, kamar bekas Andra dan Seno dikosongkan. Bu Darmi, sang pemilik kos, mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres. Ia perempuan tua yang keras. Tapi malam-malam terakhir ini, wajahnya tampak letih, seperti menyimpan ketakutan lama yang ingin dilupakan. Beberapa penghuni mulai pindah, mengaku sering mendengar suara langkah kaki perempuan di lorong. Dan bau melati yang tiba-tiba muncul dari kamar kosong itu. Suatu sore, Bu Darmi memberanikan diri masuk. Ia membawa dupa, air bunga, dan seikat daun sirih. Kamar itu gelap, tirai tertutup, dan di meja rias masih ada pecahan cermin dengan bekas sidik jari kering di permukaannya. Di atas meja, ia menemukan selendang merah yang terlipat rapi, seolah ada yang baru saja menaruhnya di sana. Bu Darmi menatap kain itu lama, lalu dengan tangan gemetar, ia membuka lipatannya. Di balik lipatan paling dalam, terdapat tulisan kecil berwarna hitam. Ditulis dengan tinta yang sudah pudar. Milih Sari. Bu Darmi tertegun. Nama itu, ia pernah mendengarnya dulu, puluhan tahun silam. Milih Sari, seorang penari muda yang dulu tinggal di rumah tua yang berdiri di tanah tempat kos ini sekarang dibangun. Gadis itu dikenal lembut, cantik, dan selalu mengenakan selendang merah kesayangannya saat menari di acara desa. Namun suatu malam, ia tidak pernah pulang. Hanya selendang merah yang ditemukan di tepi jalan, basah oleh darah. Orang-orang bilang ia dibunuh, dan arwahnya menuntut balas pada siapapun yang menyentuh kain itu. Bu Darmi menatap selendang itu lama. Lalu, entah kenapa, ia berbisik pelan. Sari, sudah lama, ya. Kau masih di sini. Udara di kamar tiba-tiba menjadi dingin. Dupa padam sendiri, dan dari arah belakangnya terdengar suara langkah pelan, diiringi suara tawa lirih. Bu Darmi, aku tak bisa pergi, karena seseorang masih menyimpan darahku. Bu Darmi berbalik cepat. Di belakangnya, berdiri sosok perempuan muda, mengenakan kebaya lusuh dan selendang merah, wajahnya pucat, matanya basah seperti menangis. Namun bibirnya tersenyum perlahan. Dan sekarang, giliranmu mengembalikannya. Suara itu menggema di seluruh rumah kos. Dan malam itu, api lilin padam serentak di setiap kamar. Sejak saat itu, tak ada lagi yang melihat Bu Darmi keluar dari kamarnya. Pagi harinya, pintunya terkunci dari dalam.
Di dalam kamar, hanya ada selendang merah yang tergantung di jendela. Bergoyang lembut, seolah ditiup angin dari dunia lain. Setelah menghilangnya Bu Darmi, rumah kos itu resmi ditutup. Namun malam-malam di sekitarnya tak pernah tenang lagi. Warga sekitar sering melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di jendela kamar lantai 2. Mengenakan kebaya lusuh dan selendang merah yang berkibar pelan meski udara tenang. Sebagian orang bilang, Bu Darmi tak pernah pergi. Ia hanya menjadi bagian dari arwah yang dulu menghuni tempat itu. Beberapa minggu kemudian, seorang mahasiswa bernama Raffi nekat datang ke sana. Ia menulis skripsi tentang urban legend dan kepercayaan rakyat Jawa. Dan mendengar kisah tentang selendang merah membuatnya tertarik. Ia membawa kamera, perekam suara, dan catatan kecil. Malam itu, ia masuk lewat jendela belakang, tepat saat bulan purnama naik. Udara terasa berat, lembab, dan anehnya, bau melati seolah memenuhi setiap sudut rumah. Di ruang tengah, Raffi menemukan potret lama berbingkai kayu. Seorang perempuan cantik mengenakan kebaya, dan di pundaknya terlihat selendang merah yang sama. Tulisan di bawah foto itu berbunyi samar. Milih Sari, penari terakhir di rumah panggung ini, 1971. Raffi menatap foto itu lama, lalu menyalakan kamera. Namun saat lampu sorot kecilnya menyala, bayangan di dinding belakang foto tampak bergerak sendiri. Ia berbalik, tidak ada siapa-siapa. Tapi dari arah tangga, terdengar suara lembut bersenandung. Suara perempuan menyanyikan tembang Jawa yang pelan dan sedih. Langkah Raffi gemetar. Ia mengikuti suara itu naik ke lantai 2. Suara itu berhenti di depan kamar paling ujung, kamar bekas Bu Darmi. Pintu kamar itu setengah terbuka, dan di dalamnya tergantung selendang merah di jendela. Masih sama seperti kabar warga. Raffi mendekat perlahan. Ia mengarahkan kameranya ke selendang itu dan mulai merekam. Tapi di layar, sesuatu aneh terjadi. Bayangan perempuan di belakang selendang muncul dengan jelas. Padahal di ruangan itu tak ada siapa-siapa. Raffi memutar kameranya ke arah jendela kosong. Namun saat kembali melihat ke layar, bayangan itu kini menatap langsung ke kamera. Kau ingin tahu siapa aku? Aku mati karena selendang ini. Suara itu begitu dekat, seolah berbisik tepat di telinganya. Raffi menjatuhkan kamera, dan dari bawah selendang, tetesan air merah mulai menetes ke lantai kayu, satu persatu. Ketika Raffi menoleh ke arah lantai, ia melihat bekas telapak kaki basah berjalan menjauh, tanpa tubuh di atasnya. Kamera Raffi ditemukan keesokan paginya oleh warga. Videonya berakhir dengan suara perempuan tertawa kecil. Diikuti kalimat terakhir yang terdengar dari jauh. Satu lagi yang terikat. Malam turun dengan cepat di kampung itu. Di antara pepohonan yang menggantung rendah, rumah tua bekas kos Bu Darmi kini tampak seperti makam besar, diam, tapi terasa hidup. Sejak kejadian hilangnya Raffi, tak ada satupun warga yang berani mendekat ke sana. Namun di sekitar jalanan sunyi itu, kadang terlihat selendang merah melayang di udara, bergerak sendiri seperti sedang menari di bawah cahaya bulan. Beberapa hari kemudian, seorang lelaki tua bernama Pak Wiryo datang ke lokasi itu. Ia mantan ketua RT yang sudah lama pindah, dan dialah saksi hidup tragedi yang menimpa Milih Sari puluhan tahun silam. Dengan langkah perlahan, Pak Wiryo menatap rumah itu dan berbisik, "Sari, kalau kau masih di sini, aku ingin bicara." Udara mendadak berubah dingin. Dari dalam rumah, terdengar suara gamelan samar.
Lalu bayangan seseorang muncul di ambang pintu. Wajah pucat, senyum tipis, dan mata hitam kelam. "Milih Sari, kau datang juga, Pak. Sudah lama aku menunggu." Pak Wiryo gemetar. Tangannya menggenggam tasbih, tapi bibirnya tak berhenti bergetar. "Sari, dulu aku tak tahu, mereka yang membunuhku," potongnya dengan suara lirih. "Mereka merobek selendangku, menenggelamkanku di sumur belakang, dan bilang aku lari dengan lelaki lain." Matanya berair, dan setiap air mata yang jatuh ke lantai meninggalkan bekas darah. "Selendang merah ini dulu pemberian ibuku, tapi mereka mencurinya, mencemarkan namaku, dan menutup kisahku dengan dusta." Ruang itu terasa bergetar. Pintu menutup sendiri. Bayangan Milih Sari berubah dari wujud perempuan cantik menjadi sosok kuntilanak berambut kusut. Wajahnya hancur, giginya penuh darah. "Sekarang, siapapun yang menyentuh selendangku akan merasakan bagaimana rasanya dikubur dalam air. Aku hanya ingin mereka semua tahu. Aku tak pernah pergi." Pak Wiryo mundur perlahan. Tapi selendang merah di belakangnya tiba-tiba melilit kakinya, menariknya kuat ke arah sumur di halaman belakang rumah. Teriakannya memecah malam, namun tak ada yang mendengar. Pagi harinya, warga menemukan bekas lumpur basah di jalan, dan air sumur yang biasanya bening, kini merah keruh seperti darah tua. Di permukaannya, mengapung sehelai selendang merah, menyisakan aroma melati yang kuat, dan tawa samar seorang perempuan di antara kabut. Sejak kematian Pak Wiryo, warga kampung semakin jarang lewat jalan itu. Rumah tua bekas kos Bu Darmi kini dianggap sebagai pusat kutukan. Namun anehnya, kadang malam-malam tertentu, terdengar suara perempuan tertawa di dalam rumah itu. Lalu disusul lantunan gamelan halus, seolah pesta kematian sedang berlangsung. Rina, seorang mahasiswi dari luar kota yang baru pindah ke kampung itu, tidak percaya dengan cerita rakyat. Ia hanya ingin tempat sepi untuk menulis tugas akhir. Tanpa tahu sejarahnya, ia menyewa kamar paling ujung di rumah bekas kos itu, tempat Milih Sari dulu tinggal. Malam pertama, semuanya tenang. Namun menjelang pukul 2 dini hari, lampu kamar Rina tiba-tiba berkedip-kedip, dan udara menjadi dingin menggigit. Ia mendengar sesuatu dari arah lemari tua di sudut kamar. Suara seperti kain yang diseret pelan di lantai. Seret, seret. Rina menatap ke arah suara itu. Dari celah bawah lemari, terlihat ujung kain merah yang menjulur perlahan. Kain itu bergerak, seperti hidup, menyapu lantai lalu melingkar ke arah kakinya. Rina mundur cepat, jantungnya berdetak keras. Tapi ketika ia hendak berlari ke pintu, selendang merah itu melayang di udara, melingkari tubuhnya. Dan dari balik kain itu muncul wajah perempuan berambut panjang, mata hitam, bibir pucat, darah menetes di dagu. "Kau menulis di kamarku, kau menduduki ranjangku, dan kini, kau milikku." Tiba-tiba lampu padam, hanya terdengar tawa pelan yang bergaung di seluruh ruangan. Rina berusaha berteriak, tapi tenggorokannya seolah dicekik sesuatu yang tak terlihat. Dalam gelap, ia merasakan rambut panjang melilit lehernya. Dan di telinganya terdengar bisikan lirih. "Aku milih Sari, dan aku akan menulis kisahku lewat tubuhmu." Pagi datang, rumah itu kembali sunyi. Namun di meja kamar Rina, ada tulisan baru dengan tinta merah. Huruf-hurufnya terbentuk seperti goresan kuku. Babak baru dimulai. Darah belum tumpah seutuhnya. Penduduk menemukan kamar itu kosong. Hanya laptop Rina yang masih menyala. Dan di layar tertulis satu kalimat, "Selendang merahku masih mencari penari baru."
Malam itu bulan purnama menggantung tepat di atas rumah tua di ujung kampung. Kabut tipis menutupi jalan, dan dari dalam rumah yang telah lama kosong itu, terdengar gamelan mengalun pelan, seolah dari masa lalu yang enggan pergi. Orang-orang di kampung menutup jendela. Tak ada yang berani keluar. Namun seorang pemuda bernama Damar, adik Rina, nekat datang ke rumah itu untuk mencari kakaknya yang hilang. Ia membawa senter dan sebuah kitab doa yang diberikan oleh seorang kiai tua. Setiap langkahnya menimbulkan gema aneh, seolah lantai kayu itu bernapas di bawah kakinya. Saat Damar melewati ruang tamu, ia melihat lukisan perempuan berkebaya merah di dinding. Wajahnya menunduk, tapi matanya terasa mengikuti kemanapun ia melangkah. "Rina," suaranya pelan, nyaris tak terdengar. "Kak, ini aku, Damar." Angin tiba-tiba bertiup kencang. Pintu kamar terbuka sendiri, dan dari dalam ruangan itu keluar selendang merah, melayang lembut seperti ditarik oleh tangan tak kasat mata. Gamelan berubah cepat, mengiringi suara perempuan tertawa dengan nada menggoda namun menyayat. Lalu muncullah dia, Milih Sari, sang penari mati. Berkebaya merah darah, rambutnya panjang menjuntai. Kulitnya pucat keabu-abuan, dan di tangannya tergenggam selendang merah yang basah oleh darah. "Kau datang menjemputnya," bisiknya. "Dia sudah menjadi bagian dari tarianku." Damar mundur perlahan, tapi di belakangnya, bayangan Rina muncul. Berdiri kaku dengan mata kosong dan bibir tersenyum miring. "Aku sudah menari, Damar," katanya dengan suara parau. "Kini aku tak bisa berhenti." Milih Sari menatap keduanya, lalu mulai menari perlahan di bawah cahaya bulan yang menembus jendela. Setiap gerakannya menghasilkan bayangan hitam di dinding. Bayangan-bayangan itu menyerupai wajah-wajah orang yang dulu membunuhnya. Udara semakin dingin, gamelan semakin cepat. Rina mulai bergerak mengikuti tarian itu, dan selendang merah berputar di antara mereka berdua. Damar berteriak, membaca doa keras-keras. Tapi suara itu justru membuat dinding bergetar. Tiba-tiba lantai di bawah mereka retak, dan dari celahnya keluar tangan-tangan hitam yang berusaha menarik Damar masuk. Milih Sari menjerit, jeritan panjang yang terdengar seperti nyanyian dan ratapan sekaligus. "Aku tak ingin dibebaskan. Aku ingin dunia tahu bahwa darah penari tak bisa hilang begitu saja." Cahaya senter Damar padam, dan dalam gelap, hanya satu hal yang terlihat jelas. Selendang merah melayang di udara, menari perlahan, sebelum menutup seluruh ruangan. Ketika pagi datang, rumah itu kosong kembali. Tak ada Damar, tak ada Rina. Hanya suara gamelan halus yang kadang terdengar setiap malam bulan purnama. Dan dari jendela terlihat bayangan dua penari. Satu berkebaya merah, satu berselendang merah darah. Mereka menari, dan menari, tanpa henti. Sudah lebih dari 20 tahun sejak rumah tua di ujung kampung itu dikosongkan. Rumput liar tumbuh menutupi halaman. Dindingnya berlumut, dan jendela-jendelanya membentuk wajah seperti sedang menatap siapapun yang lewat. Tak ada yang berani mendekat. Bahkan tukang ojek yang lewat malam hari pun selalu menurunkan gas motornya. Takut kalau tiba-tiba ada kain merah melayang di tengah jalan. Namun waktu tak pernah benar-benar mematikan cerita. Anak-anak muda yang tak percaya sering datang ke rumah itu untuk membuat konten horor atau sekadar uji nyali. Beberapa pulang sambil tertawa, tapi ada juga yang tak pernah benar-benar kembali. Di salah satu video amatir yang pernah viral, tampak seorang gadis berdiri di depan rumah, menyapa kamera sambil berkata,
Katanya kalau menyebut nama Milih Sari 3 kali, dia akan muncul dan menari untukmu. Video itu berakhir dengan suara gamelan. Meski tak ada alat musik di sekitar sana. Dan di detik terakhir, terlihat bayangan perempuan berkebaya merah melintas di belakangnya. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk penonton berdiri. Sejak itu, rumah tersebut dijuluki Rumah Selendang Berdarah. Dan siapapun yang datang pada malam bulan purnama, kadang melihat dua bayangan perempuan menari di ruang tengah. Satu dewasa, satu muda. Gerak mereka selaras, seolah menampilkan pertunjukan yang hanya bisa dilihat oleh orang yang ditakdirkan untuk ikut bergabung. Mereka menari tanpa suara, hanya irama angin dan desah kain yang berputar. Dan setiap kali bulan mencapai puncaknya, selendang merah itu melayang ke udara, mendekati siapapun yang menatap terlalu lama, seperti mengundang, atau mungkin memilih penari baru. Beberapa tarian tak berakhir di panggung. Mereka berlanjut di antara dunia yang tak terlihat. Suara gamelan perlahan memudar, berganti dengan angin malam dan desir kain. Di dunia ini, tidak semua kisah berakhir dengan doa dan damai. Beberapa berakhir dalam diam, tapi diam yang hidup, menunggu, dan terus menatap dari balik gelap. Seperti kisah Milih Sari, penari yang tak pernah berhenti menari. Bahkan setelah napasnya berhenti, kini, rumah itu memang telah kosong. Tapi bayangan dua penari masih sering terlihat di jendela, bergerak lembut di bawah cahaya bulan. Dan konon, setiap kali angin malam membawa aroma melati bercampur darah, seseorang di luar sana akan mendengar suara kain diseret pelan di belakangnya. Jangan menoleh, karena katanya, bila kau melihat selendang merah itu melayang di udara, itu artinya kau telah dipilih. Dipilih untuk menari di antara dunia yang tak bisa dijelaskan. Hening sejenak, lalu bisikan lirih perempuan terdengar. Tarian kami belum berakhir. Suara gamelan kembali terdengar, semakin pelan, semakin jauh, hingga hilang sepenuhnya. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Tapi ingat, jika malam ini kau bermimpi melihat perempuan berkebaya merah menari di bawah bulan, jangan hiraukan, biarkan ia menari, karena mungkin ia sedang mencari penari berikutnya.